su'ul khatimah atau husnul khatimah yang tahu Allah. Bukan urusan kita untuk menilai hamba Allah. Akan tapi disebutkan sebagian tanda-tanda itu bukan untuk menilai orang. Tapi untuk mempersiapkan diri Anda agar Anda tidak punya tanda itu. Makanya kalau ada orang meninggal dunia terlihat wajahnya hitam, jangan Anda suudzon. Bisa jadi justru di ahli surga karena apa? Dia karena penyakit dalam jantungnya, lalu ada hitam wajahnya. Berarti penyakit dalam mabtun dia. Penyakit dalam disebut sebagai mati syahid. Nah, kita sudah suudzon. Wah, mukanya hitam. Loh, nggak boleh. Jadi bukan tugas kita menilai orang lain, tapi persiapkan diri Anda untuk mati yang baik. Sehingga di saat di tempat yang maksiat, hati-hati. Supaya kita tidak di situ. Jangan sampai kita mati di situ. Kita melakukan keharaman, jangan dong, jangan-jangan mati. Itu untuk menyiapkan diri kita. Bukan untuk menilai orang lain. Jadi yang jadi masalah, ilmu untuk rambu-rambu untuk kita digunakan untuk menilai orang lain. Itu jadi masalah. Dan selagi orang masih menjadi ahli la ilaha illallah, bukan tampak dia murtad keluar dari iman, dia adalah ahli iman. Nah, jadi kita tidak perlu suudzon kepada orang meninggal dunia. Nah, yang ada adalah husnudzon. Mati di masjid husnudzon. Mati dalam keadaan sholat husnudzon. Nah, ini adalah yang baik, makanya kita watch yang baik. Kemudian jika ada orang mati yang seperti disebutkan, itu bukan sesuatu yang menjadikan dia keluar dari iman. Memang ia sebuah kemaksiatan. Memang bisa jadi itu adalah tanda kalau itu su'ul khotimah, tapi tidak bisa kita pastikan. Mungkin ada tersembunyi di hatinya, mungkin bahwasanya itu ya karena permintaan dan sebagainya, sebenarnya dia nolak atau bagaimana, macam. Jadi di saat ada semacam itu ya khusnudzon. Kalau itu dianggap sebagai dosa, semoga diampuni. Karena dia bukan kafir, bukan murtad. Jangan langsung mengatakan kasihan, matinya begitu dan sebagainya. Bahkan bisa saja lah sakaratul maut. Di saat sakaratul maut sudah dihapus. Karena sakaratul maut itu sakit. Dan sakitnya sakaratul maut bagi ahli iman adalah penghapus dosanya. Dan sakaratul maut bagi orang kafir, muqaddimah siksa. Bisa jadi di saat dia sakaratul maut merasakan sakit, selesai itu semuanya. Dan memang bisa jadi orang di saat melakukan kemaksiatan dicabut nyawanya oleh Allah, bisa jadi memang tidak punya iman. Tapi untuk kita itu bukan untuk nilai orang. Sebab ada sabda Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak ada seorang berzina saat berzina dalam keadaan beriman. Di saat berzina telah ditanggalkan imannya. Bagaimana tanggalkan imannya lalu dicabut nyawanya oleh Allah? Kan mati tanpa iman. Itu kan untuk rambu-rambu kita. Jangan sampai kita gampang melakukan dosa. Jangan-jangan melakukan dosa dicabut nyawa kita. Tapi urusan orang jangan begitu. Jangan begitu. Kadang-kadang kita sok banget. Kasihan. Ya, tanya di ahli iman atau tidak. Di ahli la ilaha illallah oleh. Oh, dia melakukan maksiatan lalu mati. Semoga Allah mengampuni dosanya. Selesai. Dan jika itu dianggap sebagai aib, tidak usah disebar. Sebab aibnya manusia itu tetap harus kita tutup baik di saat hidup atau setelah meninggal. Nah, jangan sampai kita sibuk nilai orang. Sehingga kita setiap ada orang mati itu bukan kita memperbanyak doa, jenazah, sholat jenazah, mandikan, bukan mikir tanda-tandanya. Oh ini, alisnya begini kayak su'ul khotimah. Dia ngapain? Begini, ini, mulutnya begini, su'ul khotimah. Ini hidup apa kayak itu? Nggak begitu. Justru kita husnudzon ya. Semoga ya, kalaupun itu sebuah kesalahan, semoga diampuni oleh Allah. Selesai. Jadi bicara tentang tanda-tanda su'ul khotimah, mati dalam keadaan zina, mencuri dan sebagainya, rambu-rambu untuk kita sendiri. Agar kita tidak melakukan itu, jangan-jangan kita mati dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah. Nah tapi kalau kita menemukan orang tiba-tiba dalam keadaan, mohon maaf, bisa jadi, na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan dari sebab kehinaan. Ada dia berjudi. Tak taunya pas pulang judi mati tabrakan. Coba apa kata kita yang suka menilai orang dengan dohirnya? Kasihan pas habis judi, habis zina, pulang mati tabrakan. Kasihan su'ul khatimah. Loh, bisa jadi pas dia melakukan judi dan berhenti dia ingat, saya akan berhenti. Lalu tobat dia. Ayo, siapa yang tahu itu? Anda meyakinkan? Anda bisa memastikan kalau dia memang enggak tobat? Kan enggak bisa juga. Bisa jadi dia berhenti dari zina, astagfirullah. Saya akan pulang, saya akan ambil air wudu, saya akan mandi besar, Bisa jadi dia pulang lalu ketabrakan.
Dan waktu tabrakan itu lihat dia sakit, patah tangan, Allah, Allah, Allah. Dihapus dosanya, ayo. Makanya jangan gampang menilai orang dengan nilai buruk. Biarpun kelihatannya dia habis dari berjudi dan berzina dan sebagainya. Yang nggak boleh adalah kemaksiatan jadi siar. Oh nggak apa-apa, matilah kamu dalam keadaan zina, judi nggak apa-apa. Itu salah, menyuruh orang berzina namanya. Nggak seperti itu juga. Tapi ingat, rambu-rambu atau tanda-tanda su'ul khotimah, husnul khotimah itu untuk menyiapkan diri kita, bukan untuk nilai orang lain. Bukan untuk menilai orang. Bahkan seandainya tadi kita bukan, dia mungkin lagi mabuk. Mabuk ternyata mati. Bisa jadi waktu sebentar di saat dia sadar, dia menyesali itu semuanya. Bahkan mungkin ada di antara orang itu melakukan mabuk, dia tahu itu haram. Cuman dia masih belum bisa meninggalkannya. Tapi dia masih belajar menguranginya. Sehari biasanya 3 botol menjadi 2 botol. Mungkin minggu depan saya 1 botol. Hari ini pas 1 gelas mati. Ya kan? Sebetulnya dia sudah mau hijrah. Maka dari itu urusan su'ul khotimah jangan menunjuk ke sana. Tapi tunjuklah ke saya tidak boleh melakukan sebab-sebab su'ul khotimah. Kan ada disebutkan sebab su'ul khotimah adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tidak usah Anda mencari itu dia lengkap 5 hal dilakukan si fulan matinya su'ul khotimah. Bukan itu. Maksudnya untuk ente jangan lakukan 5 hal ini biar kamu tidak su'ul khotimah. Begitu bunyinya. Semoga kita ahli husnul khotimah. Makanya tetaplah dalam kebaikan. Kalau mati biar dalam kebaikan. Almar'u mata ala ma asya alaihi. Orang itu akan mati dengan kebiasaan hidupnya. Adapun perbincangan di dalam ilmu akidah bisa saja dari hadis Nabi orang beriman hari berubah dan sebagainya. Tiba-tiba orang menjelang kematian ternyata dia itu adalah pembahasan ilmu akidah, bukan tugas kita untuk menjustis menilai orang. Kecuali terlihat waktu dohirnya meninggal ngomong aku nggak percaya dengan Nabi Muhammad atau bagaimana sujud ke berhala dengan sengaja lalu mati, ya sudah dia mati dalam keadaan keluar dari iman. Selesai. Kalau sudah begitu nggak ada husnudon. Dan juga bukan suudon, sudah jelas. Suudon itu kan dugaan. Orang sudah mati yang murtad kok pakai suudon. Suudon itu kan menduga. Lah kalau orang sudah matinya dalam keadaan murtad, dia nggak pakai suudon, sudah yakin, sudah jelas dia. Harus beda begini nih. Kalau bicara suudon kan ahli iman gitu. Kalau dia menyembah berhala dan sebagainya, menurut Islam kan dia tidak dianggap sebagai orang beriman. Selesai. Kalaupun menurut agama lain diterima, itu urusan. Kita tidak mencaci agama lain juga. Seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita semua ahli husnul khotimah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.